Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, komunitas pengajian Rabu Hijrah yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyana ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul ladzi la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pengajian semacam ini yang intinya ingin mengingatkan kembali komitmen dan ingatan keimanan dan keislaman kita terhadap Al-Quran, terhadap Al-Islam karenanya, untuk kemudian menjadi modal yang sangat besar atau modal utama untuk menghadirkan kemampuan kita untuk untuk berkontribusi, membangkitkan diri, membangkitkan umat, membangkitkan bangsa, membangkitkan negara melalui jalur ya tentu konstitusional, dan konstitusional itu pastilah juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita yakini dan kita percayai. Salah satu diantaranya adalah fakta terkait dengan pembangkitan umat melalui jalur kaum muda, melalui penyelenggaraan ingatan akan itu semuanya dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita melalui bulan Ramadan atau melalui disyariahkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sekali lagi kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa kita ini adalah makhluk sejarah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diingatkan dengan relasi dan keterkaitan kita dengan generasi-generasi sebelum kita, dengan sejarah kita. Bila demikian maka sesungguhnya sejak dari awal memang Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa umat ini dihadirkan bukan untuk menjadi sekedar pengekor, pelengkap penderita, sekedar menjadi konsumen. Kita menyadari bahwa mereka adalah umat yang mensejarah, mempunyai peran sejarah karenanya layak untuk membuat sejarah ke depan. Karena demikianlah faktanya, negara-negara yang maju, yang eksis, bangsa yang maju dan eksis adalah bangsa yang mempunyai sejarah yang kuat dan menyadari akan peran sejarah yang bisa mereka lakukan. Maka bila ini kita jadikan sebagai rujukan rekan-rekan sekalian, maka kita akan ingat bahwa sebagaimana diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, demikian juga lah diwajibkannya zakat. Nah, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, demikian juga lah diwajibkannya zakat di tahun kedua di bulan Hijriah. Di tahun Hijriah. Kita mengetahui bahwa dengan disayangkan zakat di tahun kedua dari tahun Hijriah, setahun atau sama dengan tahun diwajibkannya puasa, maka mengingatkan kita kembali bahwa Islam ini memang sangat mementingkan adanya beragama yang rukun-rukunnya diantaranya adalah menguatkan selain iman, menguatkan dengan ibadah sholat, tapi juga menguatkan posisi sosial kita melalui puasa sehingga kita mempunyai empati sosial yang sangat kokoh dan kuat secara spiritual, dan terkait dengan masalah ekonomi. Tapi kemudian pun juga dikaitkan dengan kewajiban berzakat. Kewajiban berzakat itu artinya adalah kalau kita menggunakan pendekatan ilmu fikih, di sana ada satu kaidah bahwa al-amru bi syai'i amrun bi wasaili. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, zakat misalnya, maka kita diperintahkan untuk merealisasikan sarana yang dengan cara itu, maka kewajiban itu, zakat itu bisa dilaksanakan. Nah, itu artinya adalah sejarah dari awal, sejarah tentang puasa dikaitkan dengan sejarah tentang pembangkitan diri, supaya kita bisa berkontribusi untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat, dan dengan cara itu kita berkontribusi untuk membangkitkan kesejahteraan umat, visi misi umat, untuk menghadirkan umat yang dengan berislam akan menghadirkan kemampuan untuk terus bangkit dan terus menjadi yang maju. Karena dengan puasa kita akan ingat bahwa inilah tahun atau bulan di mana kita dicerahkan oleh Allah, oleh Al-Quran untuk bangkit. Melalui apa? Melalui kebangkitan intelektual, kebangkitan ideologi yang intelektual. Itulah dengan kita diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika intelektualisme dibangkit dan kemudian dibangkitkan berakidah yang baik dan benar, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan untuk berpuasa, mengendalikan diri dari berempati pada yang lain, ada kemampuan untuk kemudian berzakat, karena kita mempunyai yang bisa kita zakatkan. Itu sesungguhnya adalah modal-modal dasar untuk hadirnya dan berbangkitnya pribadi dan manusia, generasi muda,
yang bisa bukan hanya hadir, bukan hanya berpuasa, bukan hanya berislam biasa, bukan hanya berzakat biasa, tapi bahkan berislam, berpuasa, berzakat yang kemudian bisa membangkitkan dirinya untuk kemudian bisa menghadirkan pribadi yang berkontribusi yang kemudian bisa akan menghadirkan kebangkitan dan kebangkitan. Inilah yang akan menjadi sangat dipentingkan untuk kita jadikan sebagai pegangan. Karena kalau kita tidak punya pegangan sejarah semacam ini, dan pegangan sejarah yang otoritatif dan benar semacam ini, ya, generasi muda akan kehilangan pegangan. Dan apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19, di mana informasi simpang siur, ada kekhawatiran tentang bagaimana masa depan dari bangsa, dari negara, relasi antar pihak, ekonomi, termasuk juga bagaimana masa depan beragama. Kalau kita tidak mempunyai cara pandang yang kemudian merujuk pada sejarah yang baik dan benar, bisa jadi anak-anak muda ini akan kehilangan pegangannya dan kemudian akan terbawa kepada apapun yang nanti dibentuk oleh ideologi setelah pandemi COVID-19 berlalu. Dan kalau ideologi itu adalah ideologi anti agama, ideologi anti ketuhanan, ideologi anti spiritualisme, ideologi yang individualistik, ideologi yang kapitalistik, ideologi yang bahkan mungkin agnostik, yang ateistik, ya ini tentu akan menjadi satu bencana yang jauh lebih besar ketimbang bencana kesehatan, bencana nasional. Ini adalah bencana internasional yang akan meluluh lantakkan jadi diri daripada manusia dan kemanusiaan. Karena hanya anak-anak muda yang intelektual, yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan keinginan untuk menghadirkan dan berkontribusi yang lebih baik, penting betul untuk memegangi kaidah-kaidah sejarah sebagaimana yang tadi telah saya ingatkan. Itu satu. Nomor dua, agar kemudian kontribusi untuk membangkitkan bangsa dan negara dari dampak-dampak negatif dari permasalahan yang ada, termasuk COVID-19 ini, menurut saya sangat dipentingkan agar selalu saja Islam juga mengingatkan bahwa segala nilai itu menjadi penting, tapi segala nilai penting itu haruslah kemudian betul-betul diupayakan maksimal untuk mulai diwujudkan. Makanya selalu saya katakan bahwa dalam konteks puasa pun hikmah dari puasa dikatakan la'allakum tattaqun. Itu adalah satu ungkapan yang menggunakan kata kerja tattaqun, kata kerja fi'il mudhari yang di dalamnya ada 4 makna, yaitu merealisasikan takwa dengan puasa itu harus dimulai dengan lilhal wa istiwa. Sekarang juga memulainya. Tidak menunggu besok dan tidak menunggu yang lain. Sekarang juga harus memulai. Karenanya demikian juga lah untuk kemudian bisa menghadirkan pembangkitan itu, anak muda sekarang harus segera memulai. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata harus sudah qanaah puas dengan apa yang disiapkan. Pandemi COVID-19 dan bencana nasional yang bahkan bencana internasional ini begitu luar biasa, bisa meluluh lantakkan bahkan ekonomi yang sangat adidaya, senjata canggih yang sangat luar biasa, intelijen yang tadinya diperkirakan dengan sangat dasar ternyata semuanya lumpuh. Dan ini tidak, dan ini bila kemudian dibiarkan berlanjut, jangan sampai yang lumpuh nanti adalah justru akidahnya umat lumpuh, kemudian pun juga mesin-mesinnya umat jadi lumpuh. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka itu bentuk daripada tragedi kemanusiaan yang jauh lebih berbahaya ketimbang pandemi terkait dengan kesehatan manusia. Karenanya untuk menghadirkan kesiapan itu harus dimulai sekarang juga. Tidak bisa menunggu besok, tidak bisa menunggu setelah COVID-19 lewat. Ya sekarang juga, justru ketika COVID-19 ini terjadi, kita inginkan atau tidak, hikmahnya adalah kita kemudian menjadi lebih ke dalam, lebih melihat ke dalam dalam artian kita di rumah, di lockdown, tidak bisa bepergian secara leluasa ke sana kemari. Kita bahkan kemudian pun melakukan tarawih di rumah, baca Al-Quran di rumah. Ada internalisasi yang sedang kita lakukan. Internalisasi yang mudah-mudahan justru akan semakin membuat kita internalisasi yang dipandu dengan Al-Quran, internalisasi yang dipandu dengan nilai-nilai keunggulan yang dihadirkan melalui Ramadan. Mudah-mudahan akan membuat kita semakin mempunyai kepercayaan diri tentang relasi kita yang baik dan benar dengan agama, dengan Al-Quran, dengan Allah, Rasulullah SAW, dan dalam kehidupan berbangsa atau negara di Indonesia, yang membuat kita menjadi semakin mempunyai pegangan akidah yang membuat kita tidak mudah untuk kemudian dibuat menjadi ateistik, menjadi agnostik, menjadi kapitalistik, liberalistik. Saya tetap
justru kondisi ini membuat kita semakin berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan keluarga, berdekatan dengan umat manusia melalui teknologi yang sedang dikembangkan. Dan dari situ maka dengan imunitas yang sangat kuat, dengan jiwa yang sangat kuat semacam itu, kita mempunyai modal besar untuk menjadi yang berkontribusi membangkitkan umat. Karena tidak mungkin kebangkitan dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki imunitas, manusia-manusia yang tidak mempunyai keyakinan diri, manusia-manusia yang labil, manusia-manusia yang tidak mempunyai sikap dan tidak mempunyai kepribadian. Tidak mungkin. Kontribusi untuk kebangkitan baru akan bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang jiwanya kokoh dan kuat, dan kepribadiannya teruji, dan mempunyai imunitas diri yang kukuh, dan mempunyai ideologi yang baik dan benar. Kita keyakinan bahwa Islam adalah ideologi yang baik dan benar, dan kita bermanfaat rahmatil alamin, bahkan dalam konteks Indonesia. Jadi, mulailah sekarang juga. Justru ketika sedang dari COVID-19 itu, segeralah mulai. Termasuk kemudian karenanya, memulainya juga dengan melakukan komunikasi, sekalipun kita berada di rumah, komunikasi dengan pihak manapun bisa kita lakukan. Dan bahkan mungkin sekarang komunikasi lebih leluasa, karena pihak-pihak yang lain pun juga mempunyai waktu lebih cukup untuk kemudian bersama dengan kita berkomunikasi melalui, apakah melalui seperti sekarang, melalui webinar, maupun juga melalui WA, maupun juga melalui HP, maupun juga melalui kajian-kajian yang lain yang sangat mungkin justru sekarang ini kajian-kajian bisa dilakukan dengan lebih mendalam, karena masing-masing kita merasakan bahwa ada sesuatu yang harus kita atasi, ada sesuatu yang harus kita memberikan kontribusinya, dan itu harus kita mulai sekarang. Justru kondisi di mana kita berada di rumah, di mana kita harus melihat ke dalam, kembali ke dalam, itu adalah satu kondisi yang penting untuk dimaksimalkan. Untuk kemudian setelah kita mempunyai pegangan kokoh terkait dengan ideologi bersejarah tadi itu, kita penting untuk maksimalkan kondisi ini untuk memungkinkan kita mempunyai kelanjutan daripada kepercayaan diri, yaitu intelektualisme yang cukup, kemudian keterampilan yang cukup, wawasan yang meluas terkait dengan bagaimana bangsa bisa bangkit, bagaimana bangsa bisa tenggelam, bagaimana bangsa kemudian bisa terkonsolidasi, bagaimana bangsa terhindarkan dari pecah belah dan cerai-berai. Ini saatnya kita bisa sekali lagi membaca sejarah-sejarah tentang kebangkitan bangsa, keruntuhan bangsa, tentang kebangkitan individu, keruntuhan individu, semuanya serba dimungkinkan, dan apalagi dengan era teknologi informasi dan informasi yang demikian amat sangat mudah bisa kita baca dengan beragam cara. Seluruh informasi sekarang bisa kita dapatkan melalui pendekatan-pendekatan, apakah melalui Google maupun juga melalui cara yang lain. Semuanya bisa kita dapatkan. Yang terakhir tentu setelah kita memaksimalkan kondisi di mana COVID-19 ini memberikan berkah kepada kita untuk sekarang juga segera mungkin menyiapkan diri dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, mengokohkan imunitas, mengokohkan wawasan, memperluas relasi dan wawasan. Maka yang ketiga, agar kontribusi itu bisa terjadi, penting betul untuk mengenal bahwa ya apapun, sekalipun sekarang dunia menjadi mengglobal, sekalipun dengan teknologi informasi ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, di negara manapun, dengan bahasa apapun, dengan latar belakang intelektualisme maupun budaya manapun, tapi tetaplah harus kita ingat bahwa apapun kita adalah di sini, di Indonesia, dan kita adalah bangsa Indonesia. Karenanya penting betul juga bagi anak-anak muda untuk mempelajari tentang keindonesiaan kita, tentang bagaimana para bapak bangsa, para ibu bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang muda-muda itu dahulu, mereka berkontribusi dengan keberaniannya, dengan ideologi mereka yang kokoh dan kuat, kemudian bisa memerdekakan Indonesia, memberikan alas yang kokoh kuat untuk kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemudanya. Anda perlu penting betul untuk membaca tentang peristiwa Sumpah Pemuda, dan di sana ada peran daripada Jong Islami Tenbon, kelompok muda Muslim yang kemudian mereka berani bersama dengan kelompok muda dari latar belakang yang beragam-ragam, suku yang beragam-ragam, kemudian mereka mengukir sejarah bersama dan kemudian menghadirkan pilar bagi Indonesia merdeka. Dan ketika di BPUPK pun mereka juga aktif, ketika di Panitia 9 mereka juga aktif di sana, dan seterusnya. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa peran sejarah ini penting juga untuk dibingkai dalam konteks keindonesiaan kita, di mana kita berada. Sehingga dengan demikian maka kita bisa fokus untuk kemudian memberikan kontribusi maksimal bagi kebangkitan bangsa melalui latar belakang sejarah yang kokoh dan kuat,
melalui kesiapan diri kita sekarang juga, agar kemudian Indonesia pasca COVID-19 ini betul-betul ada Indonesia yang dicita-citakan oleh para founding fathers, oleh para reformis, supaya kemudian Indonesia tidak malah kemudian terbawa kepada kondisi baru yang mungkin sebagiannya sudah mulai membacanya sekarang. Ada yang kaitannya dengan masalah kekhawatiran terjadinya demoralisasi, pelecehan agama, kemudian juga tidak mementingkan nilai-nilai spiritual dan bahkan hanya mementingkan nilai-nilai yang terkait dengan masalah hedonisme, kemudian pun juga liberalisme, bahkan mungkin juga ateisme. Semua itu harus dibaca dengan biaya dan benar. Dan sekarang saatnya kita membaca dengan biaya dan benar, dan karenanya bisa menghadirkan figur-figur anak-anak muda yang memiliki kesiapan yang kokoh, sehingga kemudian nanti bisa berkontribusi untuk membangkitkan dan bahkan pasca COVID-19 pun dengan kebangkitan yang baik dan benar bisa menghadirkan hasil yang baik dan benar, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, dan sebagaimana dicontohkan juga oleh para founding fathers ketika mereka berjuang untuk menghadirkan. Ya, baik, Ustaz. Terkait dengan COVID-19 ini, Ustaz, kan anak muda juga pola gerakan di pemuda juga sedikit berubah. Kira-kira kalau dari Ustadz, saran atau bagaimana sih pola gerakan bagi generasi muda Islam saat ini terkait dengan menghadapi terkait COVID-19 ini, situasi ekonomi seperti ini, kira-kira bentuk gerakan anak muda yang efektif sekarang seperti apa, Ustaz, kira-kira? Ya, secara prinsip COVID-19 ini sebenarnya juga mengingatkan kepada generasi muda tentang keunggulan daripada al-Islam, ya. Karena seorang kemudian kita dapat berita bagaimana kemudian di Belanda pun beragam pamflet terkait dengan mengatasi COVID-19 ini pun juga merujuk pada Al-Quran. Di Amerika pun juga banyak pamflet memperkenalkan hadis-hadis Rasulullah. Di beragam negara di Eropa maupun di Amerika pun juga adzan dikumandangkan. Jadi COVID-19 ini juga mengingatkan tentang keunggulan daripada Al-Quran, daripada Rasulullah, daripada Al-Islam, adzan dan sebagainya. Dan bahkan juga mengingatkan kepada jadi diinginkan atau tidak, dan kemudian mengingatkan kepada bahwa Rasulullah tokoh yang pertama kali mengingatkan tentang bahaya dari virus semacam ini dan bagaimana mengatasinya dengan cara kalau sudah terjadi virus taun di satu tempat, maka kita dilarang untuk memasukinya. Kalau sudah berada dilarang untuk keluar dari kawasannya. Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai karantina ataupun yang disebut dengan physical distancing maupun juga social distancing. Karantina lagi-lagi itu pun juga ternyata nanti mengingatkan akan keunggulan seorang aktivis Muslim, seorang filosof, seorang ahli kedokteran, seorang saintis, Ibnu Sina. Karena dunia bahkan diingatkan bahwa mau tidak mau mereka diingatkan bahwa yang pertama kali mencetuskan tentang sistem untuk mengatasi virus ini dengan karantina, dan kemudian pun juga mempergunakan pendekatan psikologis untuk jangan pernah panik. Itu semuanya dimulai oleh Ibnu Sina, termasuk untuk kemudian memutus dengan menghadirkan physical distancing, social distancing, bahkan menutup pasar, menutup rumah ibadat. Itu lagi-lagi adalah Ibnu Sina. Jadi saya mengatakan bahwa selalu ada hikmah yang penting untuk dimaksimalkan di sini, bahwa peristiwa ini justru di banyak kalangan mengingatkan akan keunggulan Islam. Jadi gerakan Islam pun juga harus betul-betul menjadikannya sebagai sarana untuk menegaskan kembali bahwa berislam itu ternyata positif, ternyata adalah baik. Dan karenanya bukan tempatnya untuk kemudian bahkan mencurigai, bahkan kemudian mengkriminalisasi, melakukan gerakan-gerakan yang justru akan mematikan kebenaran, keunggulan, peran serta, kontribusi yang sudah bersejarah, yang menghadirkan perilaku yang sampai hari tetap diikuti. Dan itu ada satu hal yang penting betul untuk jadi pegangan. Nomor dua, tentu COVID-19 ini juga membuka kondisi di mana peran serta di tingkat publik untuk terlibat dalam menghadirkan solusi juga menjadi sangat penting, kan? Karena dengan
sekarang semuanya menjadi serba terbuka, apapun dilakukan oleh publik atau oleh satu pihak kemudian dilakukan oleh pihak yang lain. Nah, kalau dengan Rasulullah dan Ibnu Sina dan pengakuan publik terhadap peran ini, itu kemudian diwujudkan. Sekarang banyak sekali di Eropa, di Amerika, termasuk juga sebenarnya di Indonesia, banyak sekali pihak yang kemudian mendapatkan fakta tentang bagaimana justru komunitas Islam yang berada di garda terdepan untuk kemudian saling membantu, saling menguatkan gitu ya, baik dengan bantuan sosial, termasuk juga berlomba untuk menghadirkan solusi melalui penemuan alat-alat untuk penyembuhan. Ini menurut saya penting untuk juga menjadi bagian dari yang di-highlight oleh rekan-rekan para aktivis. Sehingga dengan demikian maka COVID-19 ini justru harus dijadikan sebagai sarana pembuktian ke publik bahwa Islam, generasi muda Islam, gerakan Islam adalah justru yang berada di garda terdepan untuk menghadirkan solusi. Kawan-kawan kita di Solo misalnya bahkan mereka berani untuk menjadi bagian dari yang menyelenggarakan jenazah bagi warga korban dari COVID-19. Demikian juga di Depok dan sebagainya. Itu satu gambaran bahwa partisipasi justru penting untuk dilakukan secara terbuka pada era semacam ini untuk kemudian untuk memberikan pembuktian dan sekaligus untuk memberikan satu komunikasi terbuka bahwa alternatif atau solusi Islam, alternatif Islam itu selalu bisa dilakukan dan kalau itu dilakukan akan membawa manfaat yang sebanyak-banyak. Jadi jangan justru ada kondisi semacam ini kemudian kalangan aktivis malah tiarap, malah sembunyi, malah membiarkan ruang diisi oleh pihak-pihak yang aktivismenya malah justru menghadirkan kelanjutan dari yang kita khawatir tadi. Tuduhan terhadap komunitas dakwah, komunitas muslim kepada masjid, kemudian menjadikan manusia publik menjadi agnotis, menjadi liberalis, menjadi tidak lagi mementingkan agama karena mereka kira bahwa beragama tidak ada gunanya. Nah, inilah kesempatan untuk kemudian membuktikan bahwa aktivis muslim dengan agamanya justru menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga tentu karena sekarang banyak kegiatan melalui jalur di rumah dan lain sebagainya, saya kira sekali lagi publik sekarang ini sangat menunggu dan bahkan kata Pak Jokowi kan sampai ditemukannya obat dan terapi yang jitu terhadap COVID-19 ini, maka kita bersahabat dengan COVID-19. Itu kan artinya bahwa diperlukan segera hadirnya obat, terapi, dan hal yang bisa mengalahkan dan menyembuhkan dari dampak COVID-19 ini. Disinilah dipentingkannya para aktivis Muslim untuk kemudian pun juga berlomba untuk bisa berkontribusi menghadirkan obat dan atau penyembuh bagi COVID-19 ini. Dan ini saya yakin bisa dilakukan oleh para aktivis karena dengan aktivismenya mereka biasanya memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Baik, Ustaz. Iya, memang peluang kondisi saat ini seharusnya menjadi peluang tersendiri bagi para aktivis ya. Nah, selanjutnya ini komunitas Terabu Hijrah ini kan mengangkat tema terkait dengan kebangkitan ekonomi umat. Kira-kira menurut pandangan Ustaz terkait dengan tema ekonomi ini, bagaimana peran pemuda atau apakah pemuda harus mengambil peran khusus terkait dengan tema ini? Ya, saya sampaikan kemarin ya, ini sebenarnya bukan tema saya ya, karena ini tentu adalah ada pihak-pihak yang sangat ahli dalam bidang ekonomi, pembangkitan ekonomi, banyak pihak yang ada bisa tanya tentang hal itu. Tapi tadi saya memberikan latar bahwa disyariahkannya puasa itu adalah dalam tahun yang bersama dengan disyariahkannya zakat. Itu satu syarat yang sangat kokoh dan kuat bahwa Islam memang sangat mementingkan bukan hanya kesalehan spiritual, tapi juga kesalehan yang bersifat sosial bahkan ekonomi. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa Islam mengajarkan tentang kaidah yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu maka sarananya pun juga diperintahkan. Nah, tentu pada berikutnya adalah ada banyak ahli yang penting untuk dirujuk, banyak ahli yang kemudian saya kira sekaligus mereka adalah para aktivis, tapi sekaligus juga ekonomi yang sangat handal. Ada Dr. Safi Antonio misalnya, itu salah satu tokoh yang juga sangat handal dalam bidang ekonomi, dari sisi teori maupun dari sisi prakteknya, dan banyak tokoh yang lain yang seperti itu.
Baik, Ustaz. Ya, memang rencana nanti ada dalam satu sesi ini kita juga mengundang Dr. Safi Antine ya, ya Jen, itu. Jadi sama ini Ustaz, kalau sudah bisa menyelesaikan jenjang S1, S2, S3, bisa doktor di masa muda yang juga Ustaz juga bisa menjadi pimpinan dengan anak-anak muda saat ini, Ustaz. Ya, pada hakikatnya setiap generasi mempunyai peluangnya sendiri dan tantangannya sendirinya. Tapi juga secara umum selalu ada saja, ada yang mengatakan benang merah, saya nyebutnya benang hijau gitu ya, yang menghubungkan antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Dan bahkan selalu saya ingatkan tentang ungkapan Al-Quran dalam ayat ke-182 dari surah Al-Baqarah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kita selalu diingatkan tentang pentingnya peran sejarah ini. Sehingga karenanya fakta bahwa generasi antum adalah generasi yang berbeda dengan sebelumnya, demikian, dan beragam tantangannya juga berbeda, sarana-sarana juga berbeda. Generasi kami dulu tidak menganggap masih muda, masih pakai mesin ketik, masih teleponnya masih telepon manual, dan masih baru mulai ada pager, tapi belum ada yang namanya HP, apalagi HP smartphone, dan itu belum ada sama sekali. Jadi kalau menurut saya sih yang memahami perbedaan itu penting begitunya. Tapi ada prinsip-prinsip yang juga menurut saya sih tetap sama, yaitu pertama menurut saya penting betul untuk bila kita ingin menghadirkan generasi muda yang aktif, yang terampil, bertanggung jawab, dan bisa melaksanakan banyak tugas. Menurut saya, ya pertama memang secara fisik pun kesiapan itu penting untuk diwujudkan. Bahkan di era komunikasi sekarang pun kalau kita sakit-sakitan, ya tentu tidak bisa melakukan banyak hal, dan bahkan mungkin akan terkena serangan jantung mendadak seperti yang terjadi dengan godfather of headbreak, di tempat, bagaimana kan beliau yang bisa membuat masyarakat sukaria pun juga bisa kemudian meninggal. Jadi apalagi anak-anak muda yang penuh dengan vitalitas, kalau fisiknya tidak terjaga dengan baik, maka ya sangat mungkin akan bisa terjadi hal yang membuat menjadi sakit. Sejak dulu saya suka olahraga, sejak dulu saya suka ya apakah namanya lari maraton, apakah bulu tangkis, apakah pingpong, apakah sepak bola, saya suka itu semuanya. Jadi sehingga secara fisik ya saya waktu itu tentu belum saya sadari bahwa itu bermanfaat pada saat kemudian saya akan menyelesaikan program S3 atau kemudian saya menjadi ketua atau presiden satu dari PKS, dan kemudian saya menjadi ketua MPR, belum terpikir sama sekali. Tapi dengan fisik yang sehat, ya tentu itu semuanya memungkinkan saya untuk ditolong Allah untuk melaksanakan sekian banyak amal. Nomor dua, jadi penting betul karenanya menjaga kesehatan, dan siapkanlah diri Anda dengan tubuh yang sehat gitu ya. Tentu, nah dengan tentang kepribadian yang kuat itu juga dipentingkannya, dan itu yang kemudian membuat seseorang akan tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa puas, tidak mudah kemudian dikerjain orang, ditipu orang, atau diprovokasi orang gitu ya. Penting karenanya lagi-lagi sejarah. Saya senang betul, saya termasuk penggemar sejarah. Saya membaca biografi para tokoh, bagaimana mereka bisa eksis. Dari situ saya bisa memahami tentang bagaimana mereka bisa selamat dari sekian banyak makar, bagaimana kemudian mereka bisa mengegalkan satu program, bagaimana mereka bisa sukses melakukan perjuangan. Nah, para tokoh itu biografi mereka sangat mudah bisa diakses, dan itu penting betul untuk sekarang dengan pendekatan googling, semuanya Anda bisa akses. Tokoh mana yang Anda ingin rujuk, tentu tokoh-tokoh yang positif, dan tokoh yang paling utama tentu Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, para imam-imam, para mujtahid gitu ya. Kemudian para tokoh-tokoh umat dalam konteks sains, dalam konteks ekonomi, dalam tokoh yang sekarang juga demikian. Begitu banyak tokoh yang bisa Anda rujuk. Tokoh di Indonesia juga sangat banyak bisa rujuk. Bagaimana perjuangan daripada Haji Makir Cokro Aminoto, Budi Utomo, Gabriel Khair, kemudian bagaimana tokoh-tokoh itu kemudian menyiapkan Indonesia merdeka dan seterusnya. Jadi menurut saya
penting betul itu semuanya dibaca, dan saya sih dari dulu suka sejarah, jadi bahkan komik pun kalau saya baca ya nanti terkait dengan komik sejarah. Kalau Kopinggu saya baca itu karena dalamnya ada sejarah yang luar biasa banyak. Kalau saya baca komik Silat Jawa, Bende Mataram dan atau Api di Bukit Menoreh, karena di situ penuh dengan sejarah, ada kepribadian yang luar biasa tertampilkan. Ini menurut saya bagian dari yang penting untuk dipupuk, sehingga dengan demikian maka hadirnya pribadi yang secara fisik siap dan kemudian secara psikis juga tersiapkan, itu sesuatu yang hadir secara fun, secara nyaman, secara enak gitu. Orang olahraga kan nyaman, suka dengan sesuatu nyaman, dan kalau itu kita lakukan dengan nyaman, maka berikutnya akan bisa terkerjakan dengan maksimal, tapi tetap nyaman tanpa ada merasa sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang bukan kehendak kita, tapi semuanya adalah yang kita sukai dan karena kita kerjakan dengan maksimal. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih banyak, Ustaz, luar biasa sekali. Namun ini sebelum ditutup ada satu lagi, Ustaz, titipan pertanyaan. Kira-kira tadi kan Ustaz juga menyarankan kita membaca buku. Kira-kira untuk kondisi sekarang, buku apa ya, satu atau dua dari Ustaz yang bagus untuk kami generasi milenial anak muda ini yang perlu kita baca supaya ya satu atau dua buku lah rekomendasi dari Ustaz. Saya cenderung gini ya, karena kan bidang kita bisa berbeda-beda ya, dan ya menurut saya sekarang tidak langsung lagi terkait dengan untuk rekan-rekan muda nih. Jadi kalau saya sekarang ya karena faktor umur dan faktor kegiatan saya lebih di MPR, maka ya saya lebih banyak yang terkait dengan masalah kenegaraan, ketatanegaraan, ke-MPR-an, maupun juga ya terkait dengan ya kondisi saya sekarang udah 60 tahun bahkan, ya, 60 tahun itu tentu saya harus lebih banyak lagi untuk melakukan pembacaan yang terkait dengan masalah spiritual. Tapi untuk Antun tentu kondisinya berbeda. Jadi menurut saya silakan Antun coba searching begitu ya, mana buku yang paling tepat untuk bisa untuk nikmati dan sekaligus jadi pembekalan untuk Antun semuanya melanjutkan kiprah dan perjuangan. Hari ini kita sangat berduka salah seorang tokoh kita yang luar biasa, Ustaz Haji Muhammad Tamimul Ula, SHMH, beliau wafat. Tokoh yang sangat luar biasa. Beliau salah satu mentor yang luar biasa untuk kemudian jadi ketua umum PII waktu itu, kemudian beliau menjadi salah satu deklarator, dan kemudian dia bisa menghadirkan satu keluarga yang 11 putranya semuanya hafal Al-Quran pada waktu mereka sangat muda, dan pendidikan mereka sekarang juga sangat tinggi. Putra-putra beliau pun sekarang juga kualitasnya sangat unggul. Saya mengatakan sekali lagi bahwa setiap zaman mempunyai kondisi yang berbeda, bukunya pun juga belum tentu sama gitu ya. Saya silakan Antum untuk bisa melakukan searching tentang buku yang terbaik untuk generasi muda, aktivis Muslim, untuk kemudian bisa menghadirkan persiapan menyelamatkan manusia dan manusia pasca COVID-19. Jadi jangan lupa like and share dan subscribe PKS. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa pula loncengnya ditekan.